Halo teman-teman semuanya, pernah nggak sih mendengar tentang keterbatasan sumber energi, dampak, dan belajar sumber energi terbarukan? Apa ya? Saya Adi Putra, absen 8. Saya Nilai Darmayanti, absen 20. Saya Putri Siti Amatasari, nomor absen 13. Saya Nilai Sakirawati, nomor absen 21. Kami dari Kelompok 5 akan menjelaskan terkait dengan keterbatasan sumber energi, dampak, dan jelajah sumber energi terbarukan. Berikut ini merupakan materi yang akan kami jelaskan meliputi pengertian keterbatasan energi, jenis energi, penggunaan dalam kehidupan sehari-hari, dan dampak penggunaan energi secara terus-menerus, dan terobosan sumber energi terbarukan. Sumber energi? Apa sih itu sumber energi? Baik, jadi sumber energi adalah sumber yang dapat menghasilkan energi baik secara langsung maupun konversi. Nah, di sini ada pun sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi. Oke, ada pun dua jenis energi. Yang pertama, sumber energi terbarukan. Jadi, sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang bisa diperbarui sehingga dalam penggunaannya dapat dengan cepat dan mudah didapatkan. Sumber energi ini memiliki kelebihan tidak mencemari lingkungan. Nah, jadi yang nomor dua, energi tak terbarukan adalah sumber energi dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Artinya, ketersediaannya di alam ini terbatas karena proses perbentukan yang memperluangkan waktu yang sangat lama. Contoh minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Nah, di sini ada pun penggunaan sumber energi dalam bidang-bidang tertentu. Yang pertama adalah di bidang industri. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia banyak juga menggunakan industri. Adapun industri kecil maupun industri besar. Penggunaan sumber energi yang digunakan pada industri besar seperti gas alam, batu bara, dan juga minyak bumi. Tak hanya itu, sumber energi yang digunakan pada industri kecil meliputi kayu bakar untuk bahan bakarnya. Kemudian yang kedua adalah di bidang transportasi. Di Indonesia sendiri dominan dengan bahan bakar minyak, di mana di Indonesia juga menggunakan motor, mobil, dan juga lain sebagainya yang menggunakan bahan bakar minyak. Nah, hal inilah yang nantinya akan menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Nah, yang selanjutnya adalah di sektor rumah tangga, di mana kita sudah tidak asing dengan hal tersebut. Biasanya penggunaan energi ini biasanya digunakan pada bidang penerangan, memasak, menyetrika, dan lain sebagainya. Sumber energi yang digunakan seperti listrik, BBM, kemudian diikuti dengan LPG, gas alam, dan juga lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah di bidang komersial, yaitu perhotelan, rumah makan, dan juga restoran. Nah, di sini biasanya menggunakan bahan bakar minyak, LPG, dan juga lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah di sektor lainnya seperti pertambangan dan pertanian. Biasanya digunakan untuk merawat alat-alat seperti pompa air, alat konstruksi, dan lain sebagainya. Biasanya menggunakan sumber energi seperti solar, energi terbarukan seperti listrik, dan lain sebagainya. Nah, di sektor non-energi biasanya digunakan pada industri pupuk dan di industri petrokimia. Teman-teman tahu nggak sih, ketika kita menggunakan sumber energi fosil secara terus-menerus, maka akan berdampak negatif loh, dan tentunya akan menimbulkan keterbatasan energi. Apa saja sih dampaknya? Akhir-akhir ini pasti teman-teman merasakan panas suhu di bumi sangat panas. Nah, ini merupakan salah satu dampak dari adanya pembakaran sumber energi seperti batu bara, gas alam, dan minyak bumi yang menghasilkan gas buang yang dapat mencemari udara, sehingga berdampak terhadap cuaca dan iklim. Jika pencemaran ini terjadi secara terus-menerus, maka akan mengakibatkan terjadinya pemanasan global yang menyebabkan terjadinya perubahan cuaca bahkan iklim, sehingga ini menyebabkan peningkatan suhu di bumi. Yang kedua, dampak terhadap perairan ketika terjadi eksploitasi bahan bakar migas, maka memerlukan sarana transportasi distribusi hasil pertambangan dan BBM. Jika alat pengangkut tersebut mengalami kebocoran, maka akan mencemari lingkungan seperti perairan laut yang dapat menyebabkan kematian pada makhluk hidup di laut seperti ikan dan lain-lain.
Yang ketiga, dampak terhadap tanah. Pembakaran bahan bakar fosil secara terus-menerus maka akan mengakibatkan hujan asam akibat gas sisa pembakaran yang mencemari udara. Hujan asam yang mengakibatkan tanah menjadi tandus. Hal ini disebabkan karena endapan asam pada tanah menyebabkan berbagai nutrisi atau unsur hara yang diperlukan tumbuhan hilang sehingga sukar untuk ditumbuhi oleh tanaman. Bagaimana proses hujan asam itu terjadi? Proses hujan asam terjadi ketika gas sisa pembakaran seperti senyawa sulfur dioksida, SO4, dan nitrogen oksida atau NO2 yang dilepaskan ke atas atmosfer dan diangkut oleh angin sehingga dua senyawa ini akan berinteraksi dengan air, oksigen, dan senyawa lainnya dan membentuk asam sulfat dan nitrat. Dari dampak tersebut, kami memiliki terobosan energi terbarukan, di mana energi terbarukan ini tidak menghabiskan energi alam. Yang pertama adalah energi surya atau PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, di mana matahari dapat diubah menjadi energi terbarukan, yang dimana dibantu oleh alat yang bernama panel surya. Panel surya ini akan menyerap sinar matahari menjadi proses yaitu sebagai energi terbarukan energi listrik. Energi panas bumi atau PLTPB, pembangkit listrik tenaga panas bumi, di mana alat yang bernama geotermal biasanya ditaruh di sisi gunung berapi. Kenapa gunung berapi? Dikarenakan gunung berapi aktif memiliki sifat panas yang bisa mengubah energi alami menjadi energi terbarukan, yaitu menjadi energi listrik. Yang kelima, bioenergi, di mana bioenergi ini biasanya dimanfaatkan dari sisa makhluk hidup, limbah yang tidak digunakan menjadi biogas maupun pengganti minyak. Dari materi yang kami paparkan, maka dapat kesimpulan bahwa keterbatasan energi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, serta sumber energi dibagi menjadi energi terbarukan dan tak terbarukan. Penggunaan energi juga sering dipakai pada kehidupan sehari-hari, yang membawa dampak positif dan juga negatif. Dampak inilah yang menyebabkan muncullah ide-ide kreatif untuk membuat inovasi energi terbarukan. Sekian presentasi dari kami. Pergi ke air sani membeli boba. Terima kasih dan sampai jumpa.